Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat ya. Untuk kali ini, materi hari ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai penyajian data atau masuk ke dalam kategori statistik ya. Dan materi ini bukan materi baru bagi kalian karena di SD kalian udah pernah dapat mengenai materi ini min median modus ya. Tujuan pembelajaran untuk bab penyajian data ini adalah nanti kamu belajar, setelah selesai belajar diharapkan kamu akan bisa mengumpulkan data, menyajikan data dan menentukan ukuran pemusatannya. Di SMP ini kita hanya berakhir atau hanya belajar sampai ke ukuran pemusatan min median modus. Terus peta konsep yang akan kita pelajarin ini hanya dua, jadi fokus dulu ke penyajian datanya. Dia ada dua, yaitu tabel diagram. Diagram di sini ada diagram gambar, diagram batang, dan diagram garis, diagram lingkaran, ada 4 ya. Dan setelah itu nanti ke ukuran pemusatan, itu peta konsepnya. Dan di pembahasannya, karena penyajian data ini masuk ke statistik, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari statistik. Statistik adalah ilmu yang berhubungan dengan pengumpulan data, penyajian data, pengolahan data, serta penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh. Jadi statistik ini adalah ilmu yang urut-urutannya nggak boleh dibolak-balik. Pertama itu ngumpulin data dulu. Ya, kalian misalnya mau meneliti, kamu harus mengumpulkan data. Setelah data terkumpul, maka harus disajikan. Tujuannya apa disajikan? Supaya bisa mudah dipelajarin, bisa mudah dipahami dengan cepat. Setelah data disampaikan dalam data disajikan, maka harus diolah ini nanti ada ukuran pemusatan, ukuran pencaran. Nah, setelah itu baru akan ditarik kesimpulan. Tapi kita hanya nyampe ke ukuran pemusatan, ukuran pencaran nanti ke di SMO ya, baru akan ketemu di ukuran pencaran. Penyajian data merupakan salah satu dari proses statistik ya. Jadi sebelum kita masuk ke inti penyajian data, kalian harus tahu dulu hal-hal yang mendukung hal-hal yang ada di dalam statistik. Yang pertama, karena kita berhubungan data, kamu harus tahu dulu jenis data. Data di sini ada dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif itu jika data yang kalian kumpulkan berupa nilai atau bilangan. Misalkan apa? Data nilai ulangan. Itu kan berupa angka, data ukuran sepatu, data tinggi badan. Itu berupa berarti data-data yang berupa nilai itu namanya kuantitatif. Sedangkan data kualitatif itu data-data yang berupa sifat. Misalkan hobi kamu apa? Olahraga ini. Terus misalkan untuk anak itu pintar, anak itu tinggi, anak itu sabar, anak pemandangan itu indah. Itu data-data yang diperoleh berupa data kualitatif ya. Jadi bisa dengan cepat dibedakan kuantitatif yang berupa nilai, kualitatif yang berupa sifat. Data itu diambil dari mana? Dari objek. Objek penelitian juga dibedakan menjadi dua, yaitu populasi itu adalah sekumpulan objek penelitian secara keseluruhan di wilayah tertentu. Kalau sampel bagian dari populasi. Jadi hanya diambil yang benar-benar akan diteliti ya, itu sampel ya. Misalkan peneliti itu akan meneliti kadar air di Setu Cibinong ya, maka populasinya adalah seluruh air di Setu Cibinong itu. Nggak mungkin kan satu setu dibawa ke lab semua, maka ditentukanlah sampel itu beberapa kelas di Setu Cibinong supaya benar dia akan di lab supaya benar-benar bisa mewakili Setu Cibinong. Mungkin diambil yaitu satu gelas di bagian tengah, satu gelas utara, satu gelas bagian selatan, satu gelas bagian barat, satu gelas bagian timur ya. Jadi dengan 5 gelas kecil tadi dibawa ke lab itu udah mewakili air di Setu Cibinong ya, itu namanya sampel. Terus ada istilah lain lagi, jangkauan.
Kalau jangkauan itu nilai data yang terbesar dikurang dengan nilai data yang terkecil, itu namanya jangkauan ya. Itu istilah-istilah yang ada di dalam statistik ya. Nah, sekarang inti dari permasalahan sekarang adalah ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan ada 3, min, tulisannya men ya. Itu rata-rata. Itu kalau kita gunakan kalimat jumlah nilai dibagi dengan banyaknya nilai ya, atau dengan simbol, maaf ini X bar ya, bukan X di atasnya ada garis, namanya X bar sama dengan sigma F kali X dibagi dengan sigma F. Nah, itu kalau menggunakan rumus. Terus kalau median itu nilai tengah setelah data diurutkan dari yang terkecil sampai ke yang terbesar, terus kamu cari posisi tengahnya, atau itu kalau secara manual. Kalau boleh menggunakan rumus di sini bukan rumus median tapi letak median ya. Simbolnya adalah MD XN plus 1 dibagi 2. Jadi banyaknya data yang kita peroleh ditambah 1 bagi 2. Itulah nanti letaknya. Nah, kalau modus itu nilai yang sering muncul atau nilai yang frekuensinya paling banyak. Di modus ini nanti ada kemungkinan modusnya cuma 1 kalau nilainya yang tertinggi itu cuma 1 nilai. Tapi kalau yang tertinggi ada beberapa nilai maka modusnya bisa lebih dari 1 ya. Itu teori mengenai statistik ya, hanya sampai seperti itu, sampai statistik. Terus Ibu contohkan, coba nanti pelajarin contoh yang Ibu berikan ini. Nah, Ibu yakin kalau kamu pelajarin, Ibu yakin nanti bisa ya, nanti latihannya belakangan. Diketahui data nilai dari 20 siswa di 72. Ibu ambil kelas 72, misalkan 20 siswa. Nah, nilainya ternyata itu 98465 978688786545655 ya. Dari data di atas supaya mudah dibaca maka harus disajikan dalam bentuk tabel atau bisa juga disajikan dalam bentuk diagram. Terus nanti setelah tabel dan diagram tersebut, nah, baru kita cari ukuran pemusatannya. Kalau tabel seperti ini, atau istilah tabel adalah distribusi frekuensi, terdiri dari 2 sebenarnya. Yang inti itu terdiri hanya dari 2, yaitu nilai kamu lihat dari data di atas ini ya. Terkecil adalah 4, terbesar adalah 9 ya. Maka di sini dikatakan kita karena rentangnya kecil, jangkauannya kecil, kita gunakan data tunggal. Data yang setiap di kolom ini, di baris dalam kolom nilai ini memuat satu angka, namanya data tunggal. Tapi nanti kalau angkanya besar, jangkauannya misalkan 100-an ya, itu boleh menggunakan data kelompok. Dalam satu baris itu memuat beberapa angka ya. Kita fokus ke data tunggal. Nilai terkecil 4, terbesar 9, urutkan dinilai 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Kolom kedua frekuensinya, 4-nya ada berapa macam? Ada berapa? Di situ ada 2 ya, ada 2, tulis 2. 5-nya ada berapa? 5-nya ada 4. 6-nya ada berapa dari data di atas ya? Itu ada 4. 7-nya ada berapa? 3, 8, 9. Nah, jumlahnya ke bawah sigma ya, jumlah itu sigma, jumlahnya 20. Jadi tabelnya intinya hanya 2, boleh hanya minimal hanya 2 boleh syaratnya ya, nilai dan frekuensi. Sedangkan fx ini tambahan saja, itu untuk mempermudah menghitung nanti min atau rata-ratanya ya. Jadi untuk tabel itu yang kita ambil, itu syaratnya tabel itu hanya 2 seperti ini ya, tapi boleh ditambah 1 untuk mempermudah nanti perhitungan minnya ya. Itu kalau udah kelihatan di tabel gini kan udah kelihatan, oh ternyata nilai terkecil 4, nilai terbesar 9. Kalau seperti data awal di sini, nah ini kan kita masih mikir, oh terkecilnya berapa, 9-nya berapa, ada berapa nilai terkecil, ada berapa nilai besar. Nah itu masih agak susah. Jadi kalau udah diwujudkan dalam bentuk tabel, maka udah kelihatan ya. Nah sekarang dalam bentuk diagram. Diagram ada 4, diagram gambar. Nah, di sini hanya 2 kolom nih ya. Nilainya, jumlah. Di sini Bu gambarnya menggunakan bintang
menggunakan bintang ya. Jadi kamu boleh gambarnya menyatakan jumlah siswanya ini menggunakan bunga boleh, bentuk orang boleh, terserah ya. Jadi yang penting di sini angka nilainya tetap, sedangkan jumlah nilainya ini harus berupa simbol ya. Terus untuk diagram batang, ya diagram batang. Nah, ini untuk frekuensinya yang ke atas. Terus untuk nilainya yang ke samping. Dibalik boleh nggak? Boleh, tapi lebih enak kalau nilainya utamanya di mendatar. Ya, nilai 4, ini kasih batang. Tingginya, jadi frekuensi itu tinggi rendahnya dari batang itu. 4 ada 2 maka 2. 5 ada 4, 4. 6 ada 4, 4. 7 ada 3 ya, dan sampai dengan 9. Ini diagram batang ya. Nah, itu dilihatnya dari sini tadi ya, dari tabel di atas ya frekuensinya. Ini untuk frekuensi tinggi rendahnya, untuk datanya adalah di yang mendatar. Untuk diagram garis hampir sama ya, tetap posisinya frekuensi ke atas, nilainya ke samping ya. Di situ untuk 4 tingginya ada 2, kasih titik nota. 5 ada 4, 6 akan nota ada 4, 7 ada 3, 8 ada 4, 9 ada 3. Jadi nota-nota di situ kamu hubungkan. Ya, dihubungkan dengan garis akan bentuknya seperti ini. Terus untuk diagram lingkaran. Ini dalam satu lingkaran berarti boleh persen, boleh derajat. Kalau persen berarti satu lingkaran ini harus dalam 100%. Cara ngitungnya gimana? Ini mohon maaf Ibu tidak menuliskan di sini. Caranya lihat dari frekuensinya. Frekuensinya di sini misalkan angka nilai 4 ada 2. Berarti nanti jumlahnya berapa? 20. Berarti caranya adalah 2/20 dikali kalau persen 100%. Kalau derajat kali 360 derajat. Terus angka 5, 4/20 kali 100% ya. Jadi nanti kalau satu lingkaran itu 100 berarti tinggal menyesuaikan di sini yang nilai 4, ada yang nilai 4 berarti yang ini biru ini yang kecil ini. Nilai 5 sampingnya. Jadi muternya ke searah dengan putaran jarum jam di sini ya. Nah, itu untuk diagramnya. Nah, sekarang untuk ukuran pemusatannya. Nah, ini 4 nilai 4 ternyata ada dua anak, maka 2 anak kalau ditambahkan 4 tambah 4 8. Bisa dengan istilah tambah boleh kali silahkan. Terus yang nilai 5 ternyata ada 4 orang, maka 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5, atau bisa juga dikatakan 5 kali 4 20. Sampai nilai 9 ada 3 anak, 9 tambah 9 tambah 9 atau 9 kali 3 27, maka jumlah nilai itu dalam 20 anak itu 132. Maka minnya adalah sigma fx kebagi sigma f 132 dibagi dengan 26,6. Atau secara manual 4 tambah 4 karena ada 2, 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 9 tambah 9 tambah 9. Nanti jumlahnya dibagi dengan 20. Kenapa? Karena jumlah siswanya ada 20. Jadi 132 dibagi dengan tetap ketemu 132, 66. Jadi boleh pilih, terserah dari kamu ya. Kalau median, nah ini menggunakan rumus nih. Kalau median xn plus 1 bagi 2, anaknya ada 20 tambah 1 bagi 2, ternyata ada 10,5 ya. Mediannya bukan 10,5, tapi data ke 10, tengah-tengah 10 dan 11 ya. Jadi datanya adalah data ke 10, karena posisi 10,5 ada antara 10 dan 11, maka data ke 10 ditambah data ke 11 bagi 2. Data ke 10 ternyata angka 6. Data ke 11 ternyata angka 7. Maka 6 tambah 7 bagi 2, ketemunya adalah 6,5. Nah, jadi mediannya adalah 6,5. Kamu urutkan juga nggak apa-apa, urutkan nggak usah pakai rumus, urutkan semua, nanti ambil posisi tengah ya. Jadi sekali lagi xn plus 1 bagi 2 itu bukan median, tapi letak median ya. Kalau modusnya dilihat dari frekuensi yang tertinggi. Frekuensi tertingginya ada di angka 4. 4-nya ada berapa? 1, 2, 3, ada 4, ada 3. Maka modusnya adalah nilai 5, nilai 6, dan nilai 8. Kenapa ada banyak? Karena memang frekuensi tertinggi ada 3 nilai ya.
Itu untuk ukuran pemusatan. Dan contoh yang kedua, contoh yang kedua ini udah variasi di perhitungan rata-rata. Rata-rata nilai matematika sekelompok anak yang berjumlah 40 orang adalah 62. Jika satu anak yang nilainya 23 itu keluar dari kelompok itu, maka tentukan rata-rata dari 39 anak yang masih tersisa di dalam kelompok itu. Ya, ini karena ada kata rata-rata, maka rumus yang digunakan adalah X bar, maaf ya, tolong kasih garis, X bar sama dengan sigma efek. Nah, ini yang digunakan. Tapi ada dua kasus. Kasus yang pertama masih 40 siswa, kasus yang kedua itu udah 39. Nah, sekarang yang 40 siswa dulu yang masih utuh. 6,2 di rata-rata. Sigma jumlah siswa, kalau nilainya kita belum tahu, tapi jumlah siswanya kita tahu 40 ya. Ini yang kita cari adalah jumlah nilainya ada berapa. Maka ini pindah ruas, pembagian pindah ruas jadi perkalian. Jadi sigma X kasus pertama adalah 62 dikali dengan 40. Ketemunya adalah 2480. Ini jumlah nilai untuk 40 anak. Terus yang kedua, jadi jumlah nilai 39 anak adalah awalnya 2480, satu anak nilainya 23 keluar. Ya, jadi dikurangkan. Ketemunya 2457 jadinya. Jadi rata-ratanya adalah 2457 dibagi 39, ketemunya 63 ya. Contoh yang kedua, nilai ulangan matematika 10 anak 55 itu 10 anak. Jika 5 anak lagi ada 5 anak keluar bergabung ya, maka rata-ratanya menjadi 53, justru turun. Tentukan rata-rata 5 anak tersebut ya. Jadi di sini tetap ada dua kasus. Kasus pertama itu adalah dengan 10 anak, kasus kedua dengan 15 anak ya. Ini 55 rata-ratanya, jumlah nilainya belum tahu, anaknya udah tahu. Jadi jumlah nilainya yang pertama adalah 55 dikalikan 10, ketemunya adalah 550 jumlah nilai 10 anak. Yang kedua 53 dengan 15 anak. Jadi maaf, sigma fx2 ya, maaf yang di bawah 2 bukan satu yang di atas, yang di bawah 2 ya, maaf, tolong diganti. 53 dikalikan dengan 15 karena anaknya udah 15, 795 jumlah untuk nilai 15 anak. Jadi kita harus tahu jumlah nilai 5 anak tuh berapa. 5 anak tersebut 795 dikurang 550. Jadi ketemunya jumlah nilai 5 anak yang baru masuk tadi ketemunya ternyata 245. Nah, yang ditanyakan rata-rata nilai 5 anak tersebut. Jadi 245 dibagi dengan 5 sama dengan 49 ya. Tolong ini dipelajarin, terutama di contoh-contoh soalnya. Nah, ini ada 4 lembar nih. Kalau ada print, tolong di print saja untuk belajar. Nanti untuk tugasnya langsung ibu ambil 2 tugas ya. Bangun datar kemarin yang tugas pertama, dan penyajian data di bangun kedua. Dua-duanya materi yang pernah dipelajarin di SD ya. Tugasnya nanti akan ada di KISE. Kerjakan di buku di KISE aja lah, di KISE nggak apa-apa ya. Paling lambat kapan? Ya secepatnya aja lah, mudah-mudahan sepas sebelum lebaran. Sebelum lebaran kalian udah selesai, tinggal lebaran kamu nggak usah mikirin tugas ya. Nanti pas habis lebaran ibu akan ngambil ulangan ini aja yang bab 8 bab 9 aja. Terus untuk sudut ibu tidak akan ngambil ulangan, hanya tugas saja, nanti ibu ulangi lagi di setelah lebaran ya. Lebaran nanti masih ada materi sudut, karena sudut agak memerlukan waktu dan perhatian yang khusus ya. Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.